Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita berjudul Siti Maryam, ibundanya Isa al-Masih alaihissalam, dipaparkan oleh Simon Al-Yasir. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah surat 116 sampai dengan 117. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala Allah berfirman kepadamu, wahai, saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim. Dan tatkala Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia, ambillah aku dan Tuhan dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Al-Masih menjawab, maha suci engkau, tidak pantas bagiku mengatakan apa yang aku tidak berhak mengatakannya. Jika aku mengatakan itu, engkau pasti mengetahuinya. Engkau tahu apa yang ada di dalam batinku, dan aku tidak tahu apa yang ada di dalam batin dikau. Sesungguhnya engkau yang maha tahu akan barang gaib. Aku tidak berkata apa-apa kepada mereka kecuali yang telah engkau perintahkan kepadaku, yaitu mengabdilah kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah engkau mematikan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Surat Al-Maidah 116 sampai dengan 117. Doktrin ketuhanan Maryam itu sebenarnya hanyalah penerus belaka dari mitologi kafir, sebagaimana doktrin ketuhanan Yesus atau Isa al-Masih juga berasal dari mitologi kafir. Orang-orang Efesus memuja Dewi Artemis, Dewi kesuburan. Kisah Para Rasul 19 ayat 23. Mitologi ini yang merasuk ke dalam gereja. Dalam abad ketiga Masehi lahir gelar Maria sebagai Theotokos atau Theotokos, ibunda Allah. Konsili Efesus tahun 431 meresmikan gelar tersebut. Sejak saat itulah devosi kebaktian kepada Maria bergelora, dan selanjutnya dogma itu dilengkapi dengan pengangkatannya ke surga. Dogma pengangkatan Maria ke surga pertama kali diperingati di Yerusalem pada tahun 600. 10 tahun sebelum Al-Quran diwahyukan. Selanjutnya dalam Konsili Vatikan I tahun 1870, hal itu diajukan sebagai dogma gereja yang akhirnya dalam tahun 1950 oleh Paus Pius XII ditetapkan sebagai dogma. Akan tetapi mulai tahun 1965 devosi Mariologi mengalami kemunduran yang cukup drastis. Hal ini hanyalah merupakan penggenapan nubuat Allah Ta'ala
dalam Al-Quran yang ditampilkan kembali oleh Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriah yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masih bin Maryam hanyalah seorang utusan. Sungguh telah berlalu para utusan sebelum dia. Adapun ibunya Maryam adalah wanita yang tulus. Dua-duanya makan makanan. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kepada mereka, kemudian lihatlah bagaimana mereka dibelokkan. Surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 75. Dan di dalam surat 5 ayat 17, surat Al-Maidah ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah dia itu Al-Masih bin Maryam. Katakanlah, lalu siapakah yang dapat menguasai sesuatu untuk menentang Allah? Jika ia menghendaki untuk membinasakan Al-Masih bin Maryam dan ibunya dan sekalian manusia di bumi dan kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya adalah kepunyaan Allah. Surat Al-Maidah 5 ayatnya 17. Al-Masih dan ibunya Maryam bukanlah Tuhan karena kedua-duanya makan makanan. Surat Al-Maidah ayat 75. Yang berasal dari bumi, bukan dari langit. Surat 7, yaitu surat Al-A'raf ayatnya 17. Yakni wafat di bumi, pengungsian dataran tinggi yang mempunyai padang rumput dan mata air. Surat 23, yaitu surat Al-Mu'minun ayatnya 50. Yang tiada lain adalah kota Mure dan Srinagar. Demikian paparan dari Simon Al-Yasir yang diberi judul Siti Maryam, ibunya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kata, billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.